Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. And for today, I will explain about adjective clause. So, what is a clause? As a meaning from the clause is a group of words that contain subjects and verb. Nah, jadi clause itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan kata yang mengandung dari subjek dan juga kata kerja. Clause divide two kinds. They are independent clause and dependent clause. Independent clause is a complete sentence. It contains the main subject and a verb of a sentence. And dependent clause is not a complete sentence. It must be connected to an independent clause. So what are the difference between independent and dependent? The difference is independent can stand alone, dependent clause is not can or cannot be stand alone. Nah, di sini clause itu dibagi dua, ada independent clause sama dependent clause. Kalau independent clause itu artinya adalah kalimat yang komplit, kalimat yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan kalimat yang sempurna? Karena ini mengandung subjek dan juga verb di dalam sebuah kalimatnya. Nah, ini juga biasa disebut dengan main clause atau kalimat utama. Nah, sedangkan kalau misalkan dependent clause itu adalah kalimat yang tidak sempurna atau kalimat yang tidak komplit. Dan ini dependent clause itu harus terkoneksi dengan independent clause. Kalimatnya it must be connect to an independent clause. Nah, bedanya apa nih Pak antara independent sama dependent? Kita harus tahu dulu nih kalau misalkan membuat kalimat tuh kita harus tahu dulu apa antara independent sama dependent. Bedanya itu kalau independent bisa berdiri sendiri, can stand alone. Kalau dependent itu cannot be, tidak bisa sendiri atau tidak bisa berdiri sendiri, harus ada temannya. Siapa temannya itu? Itu adalah main clause atau independent clause itu tersendiri. Nah, setelah kalian memahami tentang klausa, next, what is adjective clause? And this is the material for today. Apa sih adjective clause? Adjective clause is a dependent clause that modifies a noun. It describes, identifies, or gives further information about a noun. It also called a relative clause. Nah, kalau adjective clause itu adalah klausa atau kalimat dependent yang memodifikasi si kata benda. Ini bisa jadi menjelaskan, bisa juga mengidentifikasi atau menjelaskan beberapa informasi yang berhubungan dengan noun atau kata benda yang dijelaskannya, seperti itu. So, next, adjective clause pronouns is an adjective clause use pronouns to connect the dependent clause to the independent clause. The adjective clause pronouns are who, whom, which, that, and whose. And it also called by relative pronouns. Nah, ada juga nih yang disebut dengan adjective clause pronouns. Kalimat adjective clause pronouns itu adalah kalimat-kalimat adjective yang menggunakan pronouns atau kata ganti to connect the dependent, untuk menghubungkan antara dependent clause to the independent, untuk menyambungkan antara dependent dengan independent. Nah, jenis-jenis dari adjective clause itu ada who, ada whom, ada which, ada that, and juga whose. Nah, 5 hal ini yang harus kalian ingat. Kenapa? Karena pronouns ini sangat berguna sekali ketika kalian membuat kalimat yang sangat panjang dan juga tidak membuang-buang kata atau subjek itu tersendiri karena ini modify a noun. Let's explain about subject relative pronouns. We use relative pronouns to create dependent clause. The relative pronoun replaces two words in common between the two sentences. Sometimes the relative pronoun will be the subject of the independent clause.
Nah, subject related pronouns ini adalah kalimat untuk membuat sebuah klausa yang tidak berdiri sendiri atau dependent clause. Nah, relative pronoun ini juga mengganti kata di antara dua kalimat. Nah, kadang-kadang relative pronoun ini juga bisa jadi subjek daripada si dependent clause itu sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Di sini, sebelum ke contoh, subject relative pronouns itu bisa menggunakan kata-kata ini. Untuk people itu bisa menggunakan who or that. For the things or animal, we use which or that. And for possessive, it use whose. Nah, penggunanya gimana, Pak? Jadi kalau subject relative pronouns, dari katanya saja subject, berarti yang sudah akan diganti adalah noun, posisi di subject. Kalau yang digantinya adalah orang, for a people, itu pakai kata gantinya adalah who. Tapi kalau yang digantinya adalah kata bendanya adalah benda atau animal atau hewan ya, itu pakainya adalah which. Sedangkan kalau kata gantinya adalah sesuatu yang kita miliki, itu pakainya adalah whose. Let's see the example. These 4 examples. First sentence. Route 66 is a long road. The second sentence. This road goes from Chicago to California. Nah, di sini ada 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, rute 66 itu adalah jalan yang panjang. Yang kedua, kalimat yang kedua ini adalah this road, jalan ini jalan dari Chicago ke California. Bagaimana menggabungkan 2 kalimat ini agar menjadi kalimat yang efektif ya. Nah, kalau untuk menggabungkan 2 kalimat yang efektif ini, kita pakainya adalah ini yang disebut dengan adjective clause pronouns. Posisinya kita lihat apa sih yang posisi yang diganti. Nah, di sini sudah saya tebalkan with a bold marker. Yang sama itu adalah road, jalan. Nah, kita lihat posisi yang paling pertama itu posisinya ada di objek. Tapi kita jangan fokus di kalimat yang pertama. Kita fokusnya adalah di posisi yang dependent. Kenapa bisa disebut dependent? Karena this road goes from Chicago to California ini jalan yang mana gitu. Ini yang disebut dengan dependent. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sesuatu yang bisa menjelaskan lebih lanjutnya. Jadi berubahnya seperti ini. Route 66 is a long road that goes from Chicago to California. Nah, ini paling simpelnya pakai that, tapi saya sarankan jangan pernah pakai that karena ini mengartikan bahwa kalian mencari aman saja. Nggak apa-apa, tapi kalian harus bisa lebih mengerti. Yang lebih baiknya itu kita pakai adalah which. Kenapa which? Karena yang diganti adalah benda. Jalan ini adalah benda. Nah, kalau kita pakai which gimana, Pak? Route 66 is a long road which goes from Chicago to California. Nah, this road-nya itu diganti dengan subject relative pronouns. Begitu. Jadi adjective clause pronouns ini menggabungkan antara independent dengan dependent. Siapa yang diganti nih? Kita harus lihat dulu posisinya si dependent. Siapa dependent ini siapa yang diganti? Posisinya adalah subject, this road. Berarti harus pakai which karena yang dijelaskan adalah benda. Baru kita gabungkan. Oke, untuk subject relative pronouns mungkin secara simpelnya seperti itu. Next. After subject also there are object. Object relative pronouns, sometimes the relative pronouns will replace the object in the dependent clause or the object of prepositions. To connect this type of clause, the relative pronoun must be moved to the front of the clause, in front of the subject. Nah, ini kebalikannya. Kalau subjek itu di dependennya posisinya adalah sebagai subjek, kalau objek relative pronouns itu yang digantinya adalah posisi di objek. Dibalik ya. Nah, kata-kata apa saja yang bisa dipakai, Pak? Object relative pronouns to change people
we use whom. Kalau subjek, who. Kalau objek, whom. For the things or animal, we use which. Tetap ya, kalau untuk things and animal tetap pakai which. Dan possessive also use whose. Nggak akan berubah antara which sama whose, itu tetap nggak bakal berubah. Untuk adjective relative pronouns, this is for example. The first sentence, the postcard shows a beautiful vista of the Grecian coastline. Second sentence, I bought the postcard. Nah, kita cari mana yang independen. Yes, yang independen itu posisi di kalimat pertama. Kalau dependent, itu kalimatnya yang kedua. Selalu diingat bahwasanya dependent itu tidak bisa berdiri sendiri. I bought the postcard. Nah, postcard itu buat apa gitu? Apa sih postcard gitu? Nah, itu yang disebut dengan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, posisinya yang di dependent, I bought the postcard, itu posisinya the postcard itu ada di objek. Ya, ketika posisinya di objek dan juga di posisi kalimat pertamanya di subjek, ini bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik. Contoh yang pertama begini jawabannya. The postcard which I bought shows a beautiful vista of the Grecian coastline. Jadi dijelasin dulu nih si subjeknya atau kata benda atau noun yang akan digantinya. Habis itu kita gunakan relative pronouns-nya. The postcard which, ya karena yang diganti adalah posisi yang paling akhir. The postcard which I bought shows a beautiful vista of the Grecian coastline. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan things. Kalau contoh people-nya gimana, Pak? Contoh people-nya gini. Kalimat pertama, for the first sentence. I know Mr. Adit. I know Mr. Adit. Itu independen karena berdiri sendiri ya. Udah jelas lah orangnya siapa, oke? Nah, ada juga kalimat yang keduanya begini. I see Mr. Adit at the party. I see Mr. Adit at the party. Dua hal yang sama ya. Karena posisi yang pertama I know Mr. Adit, Aditnya ada di objek, dan yang kedua juga I see Mr. Adit. Oh, sorry, jangan begitu kalimatnya karena harus dependent. I see him. I see him at the party. Him ini kan dependent karena apa? Karena posisinya ini siapa belum tahu. Kita harus connect to the first sentence. Nah, ngegabungnya gimana, Pak? I know Mr. Adit, whom I see at the party. Begitu. Oke, itu kalau kita menggunakan people. Kalau mengganti orang ya, kita pakainya adalah whom. Dan ini harus posisi di objek. Next, whose relative pronouns. For whose is used to show a possessions atau kepemilikan. It carries the same meaning as other possessive pronouns used as adjective. His, her, its, and their. Whose is connect to a noun. Nah, kalau whose ini untuk sebuah atau menunjukkan sebuah rasa kepemilikan. Ini juga sama dengan sama artinya dengan possessive pronoun. Yang biasa kita gunakan ada his, ada her, ada its, ada their. Whose ini juga mengoneksikan kepada kata bendanya. Nah, contohnya begini, whose relative pronouns. His bicycle. Nah, his-nya ini kita ganti jadi whose bicycle. Her composition. Whose composition. For example, I know the man. Ya, I know the man. Atau I know Mr. Adit lah. Kita ambilnya seperti itu. Man-nya itu kita ganti jadi Mr. Adit. I know the man. I know the Mr. Sorry, I know Mr. Adit. Sorry. And the second one, second sentence, his bicycle was stolen. Sepedanya dia itu dicuri. Nah, I know whose bicycle was stolen. I know whose bicycle was stolen. Jadi langsung diganti tuh. His bicycle berarti menggantikan the man-nya.
man-nya yang diganti atau Mister Aditnya yang diganti, seperti itu. Next. And this is for the last slide for you. Using adjective relative pronouns is for remembering you. Who is used for people as a subject in dependent. Remember, who itu digunakan untuk pengganti orang dengan posisi subjek, di mana di kalimat dependent. Whom is used for people as object in dependent too. Whom juga digunakan untuk mengganti kata orang, tapi posisinya di objek di posisi dependent clause. And which is used for thing or animal as subject or object. Kalau which itu bisa digunakan sebagai subjek atau sebagai objek atau menggantikan subjek atau objek di dependent clause, tapi khusus untuk things or animal. Nah, we use that, use for people, things, or animal as subject or object. That itu digunakan lebih cari aman saja. Bisa digunakan untuk orang, benda, hewan, ya. Itu posisinya sebagai subjek atau sebagai objek di dependentnya. And whose is used to show a possession. Whose itu hanya menunjukkan rasa kepemilikan sebuah benda. Ya, seperti tadi, his bicycle. Sepedanya dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Kita ganti nih. Jadi whose bicycle? Her bicycle. Nah, kalau her itu kan rasa kepemilikan dari seorang perempuan. Tapi tetap digantinya adalah sebagai whose. Okay, guys, for today, maybe that's the point from the adjective clause. If you have a question, you can chat me or just write on the comment. Inshallah, I will answer it. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.